Aku nggak ngerasa good looking juga sih, biasa aja ya. Apa ya, ya paling mungkin kalau ada kayak haters atau netizen yang bilang kayak apaan sih sok ganteng banget, sok keren, sok ini, padahal ya rasanya biasa-biasa aja, nggak sok juga, nggak gimana-gimana juga gitu. Nggak tahu sih, karena yang menilai kan orang lain. Tapi ya seneng lah kalau dibilang berkarismatik, karena daripada cuma dibilang misalnya apa enak dilihat atau apa, kan orang bilang kadang-kadang cuman gitu doang, cuman keren atau apa, ya mendingan dibilang karismatik lah. Definisi karismatik menurut Feral tuh gimana sih? Kalau karismatik mungkin menurut aku adalah artinya charming ya, charming. Jadi mungkin ya entah apapun itu gitu, bisa dari personality-nya, dari bawaannya, dari pembawaan dia, atau dari cara dia melakukan sesuatu, berbicara atau ngapain lah, itu bisa itu yang membuat seseorang menjadi charming. Enak nggak enaknya jadi orang good looking tuh apa sih Feral? Aku nggak ngerasa good looking juga sih, biasa aja ya. Apa ya, ya paling mungkin kalau ada kayak haters atau netizen yang bilang kayak apaan sih sok ganteng banget, sok keren, sok ini, padahal ya rasanya biasa-biasa aja, nggak sok juga, nggak gimana-gimana juga gitu. Kemarin sempat foto kamu, foto Rifki Bawel sama fotonya Arya Saloka disandingin katanya menantu idaman. Lihat Iya. nggak? Pernah lihat kalau nggak salah di-upload sama RCTI juga ya. Ya lucu sih ya, seru lah. Maksudnya seneng lah bisa menjadi nomine di kategori menantu idaman ya. Disandingkan sama Rifki Bawel dan Arya Saloka seperti apa? Iya, Kak Rifki Bawel sama Kak Arya Saloka kan yang pasti udah lebih senior ya. Jadi disandingkan sama mereka yang aktingnya juga bagus dan berkarakter juga, ya seneng lah. Padahal kan aku masih kategori baru dan pendatang baru lah di sini. Tapi apakah seorang Feral gampang dekat dengan orang tua pacarnya Feral nggak? Harus lah, bahkan kalau aku aku adalah tipikal orang yang kalau aku deket sama cewek atau sama seseorang, ya kita harus deket sama keluarganya juga, karena aku juga berharap kalau aku deket sama perempuan, ya perempuan itu bisa deket sama keluarga aku juga gitu. Jadi untuk mengenal mereka kan kita harus mengenal satu keluarganya dulu. Pernah nggak direstuin? Nggak suka orang tuanya pacarnya nggak suka? Alhamdulillah sejauh ini kayak belum ya, Berarti bener karena menantu idaman ya? ya nggak tahu, insya semoga lah. Tapi ya sejauh ini kan kalau misalnya nggak direstuin berarti nggak dibolehin pacaran sama anak ya kan, ya sejauh ini sih alhamdulillah belum ada yang nggak restuin. Feral mungkin menurut kamu wajah merupakan sebuah aset nggak sih bagi Feral? Pastilah, pasti, karena ya meskipun bukan penampilan itu bukan segalanya, tapi di dunia entertainment seperti ini, apalagi kita yang tampil di layar kaca, pasti yang pertama dinilai dan dilihat adalah penampilan. Baru setelah itu mungkin orang memperhatikan actingnya, memperhatikan gerak-geriknya dan talenta-talenta lainnya. Cuman pasti yang pertama yang mengambil perhatian itu adalah penampilan. Sempat nggak kamu, kan di dunia entertain banyak mata yang tertuju kepada Feral, sempat nggak belajar cara jalan, cara ngomong? Enggak sih kalau yang spesifik belajar, karena di dunia entertainment enggak. Cuman dari dulu, dari kecil emang aku udah selalu dididik sama mama papa yang namanya manner gitu loh. Cara kita berbicara di depan publik, gitu, public speaking, gimana cara kita bersikap di depan orang, gimana cara kita table manner misalnya kita lagi makan atau segala macam, ya dari dulu emang udah belajar. Di sekolah pun juga diajarin gitu. Jadi ya nggak ada sesuatu yang baru yang aku pelajarin sih. Tapi buat Feral mudah nggak untuk mendapatkan sosok pacar tuh, mudah nggak? Kayaknya kan pasti kalau menjadi Feral semua cewek-cewek mau nih, ya kan? Enggak lah, buktinya kalau cewek-cewek mau nggak jomblo sekarang. Buktinya sekarang jomblo. Justru malah nggak, kebalikan. Mungkin aku tipe kalau orang yang kalau sampai di tahap pacaran tuh agak lama gitu. Jadi aku proses deketnya itu pasti harus lama dulu sampai aku bener-bener yakin, baru pacaran, biasanya kayak gitu. Eh, Karismatik kamu menurun ke Atala. Ya. Sekarang Atala juga dilihat dan kemarin sempat posting pacar baru. Lumayan cepet beda nih sama Feral nih kan, cepet dia move on-nya. Seperti apa? Iya, yang pasti meskipun adik kakak, tapi kan pasti karakter kita, sifat kita juga berbeda. Ya seneng lah, alhamdulillah kalau misalnya itu adik aku sekarang udah punya pacar, udah mulai disorot orang-orang juga gitu ya. Ikut seneng dan ikut bahagia lah ya. Yang pasti asalkan dia happy, aku happy juga. Udah dikenalin sama pacarnya yang baru? Belum, makanya aku sempet nanya juga lah, siapa ini kok baru, pantesan dia belakangan ini suka bolak-balik ke Bandung gitu, karena ternyata cewek
ceweknya ini aku juga belum tahu ya cewek atau temennya, pokoknya temen ceweknya ini ya tinggal di Bandung. Justru sekarang karena sudah terkesan lama ya pacaran sama yang sebelumnya, jadi banyak bulian juga nih datang sedikit ke Atala. Katanya Atala dibilang selingkuh, dibilang apa? Gimana tanggapan Feral sendiri? Ya biasalah, karena menurut aku ya semua pasti ada pro dan kontra, dan itu udah salah satu resiko kita orang-orang di dunia entertainment. Kalau ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka, dan ada yang pro dan kontra dengan semua yang kita lakukan. Cuman yang pasti kalau selama kita merasa benar, kita tahu sebenarnya seperti apa, ya kita juga nggak perlu menjelaskan itu dan menutup mulut semua orang. Feral sendiri lebih setuju yang mana? Atau terserah Atala aja? Jujur terserah sih, karena asalkan yang penting bisa membuat Atala menjadi pribadi yang lebih baik, bisa membantu membimbing Atala, ngedampingin dia, dan bisa bikin Atala happy, ya aku pasti ikut happy juga. Banyak juga yang komenan kan sempat dikasih mobil. Nah sekarang putus. Gimana nih mobilnya? Pas 1M terbuang sia-sia. Aduh, kurang tahu lah, aku itu kan urusan pribadi dia, yang pasti ya Atala udah cukup dewasa untuk bisa nyari uangnya sendiri, dan dia juga aku rasa bertanggung jawab atas pengeluaran dari penghasilan dia, dan selebihnya gimana ya itu adalah resiko dan pertimbangan yang udah harus dia ambil dan dia pikirkan sebelum dia mengambil keputusan. Artinya mungkin sebagai kakak nggak bisa langsung masuk ke privasinya dia untuk nasihatin terus gitu gimana? Pastilah, ya meskipun kita adik kakak kan semua orang pasti punya privacy, dan ada beberapa hal mungkin yang kalau dia belum cerita atau dia belum ngomong ke aku, nggak mungkin tiba-tiba aku juga invade atau masuk ke privacy dia. Feral sempat ngupdate status, katanya ada yang memfitnah Feral. Sedang seperti apa sih kondisinya mungkin? Ya biasalah, yang pasti ya namanya kita kan gimana pun manusia juga ya. Kayak aku bilang tadi, itulah mungkin resiko orang di dunia entertainment. Cuman mungkin bedanya adalah ketika kita di dunia entertainment, ruang lingkupnya lebih luas, dan apa yang kita lakuin tuh kadang-kadang dilihat di social media atau dilihat oleh banyak orang gitu ya. Ya biasalah, masalah-masalah aja. Artinya mungkin meskipun sebagai artis tapi bisa dibilang gue itu juga manusia loh yang punya ngerasa sakit hati atau gimana gitu. Iya, mungkin kalau aku lebih ke apa ya, ya kayak aku bilang tadi ya, namanya kita pasti ada pro dan kontra, cuman mungkin sebagian dari kontra yang terjadi kan mungkin juga nggak sepenuhnya seperti itu gitu, dan kadang-kadang mungkin juga orang tidak mengetahui kenyataannya seperti apa. Cuman yang kadang-kadang bikin sakit hati adalah ketika bukan kita dihujat atau difitnah sama orang, tapi adalah ketika kita melihat orang tua kita melihat anaknya difitnah atau dihujat sama orang, itu pasti yang bikin aku jadi sedih gitu. Boleh tau nggak halnya apa sih Feral mungkin? Ya ada 1-2 hal lah yang menurut aku itu adalah masalah lama dan nggak penting juga, dan menurut aku itu justru yang bikin agak-agak mengganggu, bukan mengganggu ya, agak-agak sedikit mengganjal itu, karena menurut aku adalah kejadian yang tidak pernah terjadi dan jatuhnya dibesar-besarkan gitu. Berarti ini orang dekat. Ya itulah, kadang-kadang kita nggak tahu ya di dunia entertainment ya, kadang-kadang orang terdekat kita, orang yang mungkin orang yang jauh juga atau siapapun itu ya, bisa kita nggak tahu yang mana kawan yang mana lawan lah intinya. Dengan adanya ini apa yang Feral ambil jadi pelajaran? Akan lebih dikitin temen atau gimana? Ya kan emang ada pepatah yang bilang ya, semakin kita dewasa kita semakin sadar bahwa nggak penting untuk memiliki 1000 teman atau banyak teman, yang penting kita memiliki beberapa teman, yang penting teman itu adalah teman yang setia, yang loyal, dan emang benar-benar tulus berteman sama kita. Artinya banyak informasi ke Feral yang akhirnya Feral tahu ini. Iya, meskipun itu adalah hal yang menurut aku ya biasa terjadi lah, cuman ya namanya manusia kan kadang ada titik di mana kita jadi kepikiran ada apa ya, cuman aku tipe orang yang nggak terlalu lama-lama mikirin masalah kok. Aku bisa cepet, maksudnya mikirin hal-hal lain yang bisa aku lakuin yang lebih positif. Liburan ke Bali kemarin gara-gara banyak masalah atau gimana? Atau pengen Sebenarnya happy aja? sebenarnya enggak sih, cuman mungkin momennya pas. Jadi emang aku udah merencanakan liburan ke Bali itu dari beberapa waktu yang lalu, dan pas mungkin H-1 sebelum aku ke Bali ada beberapa hal yang terjadi gitu yang aku akhirnya kayak kok bisa pas banget ya, lagi mau liburan, lagi moodnya happy, tahu-tahu denger kayak begini lagi, dan satu hal yang agak-agak mengagetkan gitu. Cuman ya kembali lagi ya udahlah, lebih bisa hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah curhat sama Allah. Kita sebaik-baiknya tempat curhat adalah ya sama Allah. Jadi kita cerita, ngomong, habis itu tenang, ya udah berangkat liburan, selesai. Artinya nggak ada tindak lanjutin kayak gue harus selesaiin ini, gue harus ketemu orang ya, gue harus ngomong sama orang. Ya menurut aku ya
semakin kita dewasa kita juga semakin menyadari kita nggak usah wasting time atau buang-buang waktu ya. Kalau kita merasa itu nggak benar dan nggak ada yang perlu dibuktiin, ya buat apa kita ngabisin waktu kita untuk melakukan hal itu. Sekarang aja maksudnya banyak hal lain yang harus aku pikirin gitu loh. Ada syuting, ada YouTube, ada macem-macem, dan seandainya aku ada waktu free, lebih baik aku menghabiskan waktu aku sama orang-orang yang aku sayang, sama keluarga, sama sahabat-sahabat. Mau dibilang stres nggak sih jadi artis sekarang? Ada sisi itunya nggak? Ya plus minus lah. Aku rasa ya apapun yang kita lakuin ya pasti ada plus minusnya. Cuman bedanya yang kayak aku bilang tadi, jadi artis plus minusnya adalah apapun yang kita lakukan itu disorot dan dilihat dan dinilai oleh banyak orang. Apa yang membuat Feral akhirnya menumpahkan itu ke sosial media? Udah saking nggak terbendung atau gimana? Biar orang yang baca atau gimana? Bukan lah, karena aku ngerasa juga kayaknya baca nggak baca itu nggak penting ya. Aku juga nggak peduli misalnya siapa yang baca atau enggak. Aku hanya ingin sharing aja. Mungkin yang namanya social media kan adalah tempat kita berekspresi gitu, dan aku cuma kepingin sharing aja ke orang-orang di luar sana yang mungkin merasakan hal yang sama atau hal yang mirip gitu. Jadi mereka bisa lebih apa ya, memprioritaskan pikiran mereka, waktu mereka, dan nggak harus terlalu lama-lama terlarut dalam masalah. Feral, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan kepada orang-orang yang bisa dibilang memfitnah atau menyakiti Feral sendiri? Apa ya, yang pasti bukan untuk orang-orang yang memfitnah, tapi untuk ke semua orang aja. Yang pasti ya dari kecil aku selalu dididik sama mama papa kalau selama kita melakukan hal yang benar dan kita melakukan kebenaran itu kita nggak perlu takut sama siapapun, dan kita nggak perlu membuktikan diri kita kepada semua orang karena kita nggak akan pernah bisa memuaskan hati semua orang.